dari pertemuan pertama dan kedua sebenarnya ya, sama topiknya yakni tentang konsep, prinsip, dan pendekatan intervensi komunitas berbasis kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Kira-kira kalau mendengar intervensi komunitas, apa nih yang terbersit di benak Bapak Ibu? Apa yang terpikirkan? Monggo, mungkin ada yang bisa sharing? Sosialisasi, Bu. Sosialisasi, ya Pak Nanda, terima kasih. Yang lain, monggo. Penyuluhan. Penyuluhan, oke, terima kasih Pak Novian. Ada lagi yang mau menambahkan? Edukasi, Ibu. Edukasi, ya. Tadi siapa? Bu Sakinah ya? Inggih. Oke. Ada lagi? Monggo, yang lain? Ada yang mau menambahkan lagi? Oke. Saya langsung masuk ke materi aja ya. Sebenarnya apa sih intervensi komunitas? Apakah tadi yang disebutkan oleh Pak Salsa, Pak Novian, dan juga Bu Sakinah itu include di dalam intervensi komunitas? Oke. Sebelum masuk ini adalah subjek MK-nya. Nantinya setelah perkuliahan hari ini atau pertemuan kedua ya, mahasiswa akan memahami konsep, prinsip, dan pendekatan intervensi komunitas berbasis kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Nah ini sebenarnya ini adalah uh, pengertian dari intervensi komunitas berbasis kebutuhan dan partisipasi. Nah, di sini definisinya adalah sebuah rangkaian upaya yang terencana untuk memperbaiki determinan kesehatan yang diprioritaskan oleh komunitas dengan keterlibatan aktif warga dan pemangku kepentingan pada seluruh siklus program dari asesmen sampai evaluasi. Jadi di sini intervensi komunitas ini tidak hanya masyarakat itu sebagai objek ya yang tadi misalkan kalau kegiatannya berupa penyuluhan, berupa edukasi atau berupa sosialisasi itu kan seakan-akan masyarakat itu hanya sebagai sasaran ya sebagai objek. Nah tapi tidak kalau di intervensi komunitas jadi tidak hanya sebagai objek tapi juga dilibatkan nih mulai dari apa namanya penilaian kebutuhannya, asesmen kebutuhan sampai nantinya prioritas masalah, lalu solusinya apa, mereka ikut juga untuk menentukan, mendiskusikan sampai nantinya perencanaan, implementasi, bahkan monitoring dan evaluasi seperti itu. Nah, jadi intinya dalam intervensi komunitas ini ada needs driven, jadi berdasarkan kebutuhan. Makanya masyarakat perlu dilibatkan mulai dari asesmen kebutuhannya supaya memang program intervensi yang komunitas yang dirancang ini adalah berbasis kebutuhan masyarakat, bukan top down, bukan uh, maunya pemerintah atau maunya dari dinas kesehatan atau puskesmas seperti itu. Nah, kemudian people center artinya apa? Fokusnya pada masyarakat, fokus pada komunitas dan co-created artinya apa? Bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan tadi mulai asesmen sampai evaluasi keseluruhan siklus program ini pelaksanaannya. Kemudian kenapa sih perlu dilibatkan komunitasnya dalam pendekatan berbasis kebutuhan ini? Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa intervensinya ini efektif. Intervensi yang sudah dirancang dengan apa namanya dengan semua sumber daya yang digunakan, yang tentunya sumber daya ini juga berbasis masyarakat ataupun bahkan dari pemerintah atau yang pihak lain ini bisa efektif. Kenapa perlu dilakukan? Karena supaya programnya relevan. Kalau relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat juga akan menerima, ada penerimaan di masyarakat terhadap program itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kalau dilibatkan, ada sense of belonging, ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap program atau intervensi komunitas yang dilakukan, sehingga nantinya keberlanjutan program saat nanti
misalkan tenaga kesehatannya sudah tidak lagi fokus di komunitas itu masih bisa dilanjutkan oleh masyarakat karena kan ini punya mereka ya, punya masyarakat sendiri. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi kesenjangan sehingga tidak ada lagi nih masyarakat hanya sebagai objek, masyarakat juga sebagai subjek yang melakukan intervensi, yang ikut berperan dalam intervensi uh, komunitas ini. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu terlihat tentang konsep dasarnya dari intervensi komunitas. Monggo. Belum mungkin, Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke prinsip prinsip utama dari intervensi komunitas. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah kepercayaan dan transparansi. Yang kedua adalah keadilan dan inklusi. Kemudian yang ketiga adalah kontekstual dan berbasis bukti. Yang keempat otonomi dan akuntabilitas. Dan yang kelima adalah penguatan kapasitas. Nah, kepercayaan dan transparansi ini bagaimana bisa terwujud prinsip ini atau arti ini dilakukan dengan adanya hubungan setara antara misalkan pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat. Kemudian juga ada kejelasan nih, peran masyarakatnya sebagai apa, peran pemerintah sebagai apa. Kemudian peran dari misalkan kalau ada organisasi masyarakat, ormasnya atau NGO-nya, misalkan kalau di desa ada PKK, itu yang bagaimana perannya, sehingga nantinya akan tahu nih kewajibannya harus melakukan apa. Kemudian keadilan dan kesetaraan, keadilan dan keinklusi di sini dimaksudkan adalah bahwa intervensi komunitas ini harus bisa merangkul semua ya, merangkul semua elemen yang ada di masyarakat. Jadi itu baik itu gendernya, tidak ada perbedaan secara gender, yang disabilitas juga uh, mendapat intervensi yang sama dan juga kelompok rentan, apalagi itu juga contohnya lansia ataupun yang anak-anak itu juga mendapatkan intervensi yang sama. Kemudian yang ketiga adalah kontekstual dan berbasis bukti. Yang di sini adalah artinya harus mempertimbangkan juga nih adat, budaya lokal, kemudian berbasis bukti ini artinya di lingkup mereka di masyarakat itu bagaimana sih keadaannya harus base data. Makanya di analisis kebutuhan seperti yang kemarin sudah Bapak Ibu lakukan saat KKN, BBL itu ada analisis situasi kan pengumpulan data-data sebagai basis nanti perencanaan programnya seperti apa. Jadi tetap sama ya semuanya konsepnya. Kemudian yang keempat adalah otonomi dan akuntabilitas. Nah, di sini artinya apa? Bahwa masyarakat atau komunitas ini um, punya kewenangan ataupun bisa memegang keputusan. Jadi ikut bersama dalam proses pengambilan keputusan. Suara mereka bermakna loh seperti itu. Kemudian juga adanya tanggung jawab mereka juga sebagai pelaksana karena tadi sudah jelas nih peran-perannya apa. Jadi mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang memang dibagikan pada mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah penguatan kapasitas, yakni capacity building. Nah, bagaimana nih sekiranya kalau masyarakatnya belum punya kemampuan, tapi dia punya potensi loh. Nah, artinya perlu nih ada penguatan kapasitas melalui pelatihan, melalui edukasi, seperti itu contohnya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Belum Lanjut ada ya. Ibu. Oke, kita lanjut. Ini beberapa pendekatan intervensi komunitas. Yang pertama adalah reciprocity. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini di mata kuliah yang sebelumnya. Ini adalah suatu konsep ataupun model perencanaan promosi kesehatan. Jadi basisnya adalah pada prinsip ini yang digunakan adalah predisposing, reinforcing, enabling faktor untuk menganalisis
permasalahan uh, dari faktor-faktor tersebut, kemudian dari epidemiologi seperti apa, kemudian juga dari segi environmentalnya seperti apa, termasuk juga dari segi administratif, pendidikan dan kebijakan, semua itu dikaji dan melalui presid. Kemudian kalau prosesnya ini adalah mulai perencanaan, jadi penggalian seperti apa sih potensinya, kemudian bagaimana akan direncanakan programnya, yang dibutuhkan apa saja sih sumber dayanya tadi, kemudian bagaimana segi administratifnya, bagaimana implementasinya, hingga evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah MAPP, yakni Mobilizing for Action Through Planning and Partnership. Nah, di sini dia merupakan perencanaan aksi yang berbasisnya adalah adanya partnership atau kemitraan. Di sini masyarakat itu bergerak ataupun melaksanakan kegiatan tadi untuk mencapai suatu upaya kesehatan tadi, tentunya untuk mendapatkan tadi kesetaraan kesehatan. Sehingga yang ditekankan adalah kemitraan, baik itu lintas sektor dalam masyarakat sendiri, kemudian juga jika diperlukan adanya perubahan kebijakan, perubahan sistem, bahkan perbaikan lingkungan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah CBPR, yakni Community Based Participatory Research. Di sini berupa kolaborasi warga dari masyarakat dan juga peneliti untuk apa? Untuk merancang dan juga mengevaluasi intervensi komunitas yang ada. Nah, di sini yang dilakukan adalah untuk mengatasi adanya ketidaksetaraan atau ketimpangan. Kemudian juga supaya apa? Nantinya supaya relevansinya meningkat. Jadi adanya peningkatan relevansi. Artinya apa? Program yang direncanakan memang sudah base kebutuhan dari masyarakat, sudah relevan dengan kondisinya dari masyarakat. Nah, selanjutnya adalah spektrum partisipasi atau IAP dua, yakni isinya apa? Di sini berupa ada inform, consult, kemudian info, collaborate, dan inform. Nah, di sini yang dilakukan adalah kita harus menentukan nih sebenarnya tahapan tingkat partisipasi mana sih yang nantinya lebih tepat untuk kondisi di masyarakat itu, apakah mereka di tingkat yang paling rendah yakni hanya diinformasikan saja atau sebagai apa namanya untuk kita konsultasi, misalkan kalau misalnya ini seperti bagaimana, atau dilibatkan atau ataukah bahkan sebagai kolaborasi dan ataukah yang level paling tinggi yakni diberdayakan. Kemudian yang terakhir adalah tangga partisipasi Einstein. Di sini ada 8 tingkat, mulai yang dari paling rendah yakni manipulasi hingga nantinya warga itu punya kendali yang penuh atau masyarakat punya kendali yang penuh dalam intervensi komunitas dalam peningkatan upaya kesehatannya sendiri. Ya, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya, apakah ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Monggo, Izin bertanya, Bu. silakan. Eh, contohnya inform, consult, involve, dan collaborate. Misalnya apa? Ya, kalau info pastinya masyarakat itu hanya mendapatkan informasi atau diinformasikan saja bahwa ini ada program seperti ini loh di masyarakat itu, seperti itu. Kemudian kalau konsult ya tadi sempat saya sampaikan ya bahwa masyarakat itu menjadi apa ya, kayak menjadi dalam tanda kutip ahli yang dikonsultasikan, yang dikonsuli oleh apa namanya, yang memberi, yang membuat program seperti itu, sehingga nantinya eh, bisa di apa namanya disesuaikan ya programnya base tadi base apanya base eh, kebutuhannya seperti itu. Nah, di sini dengan consult ini artinya kan ada ada feedback ya, ada jawaban, oh kalau kayak gini belum sesuai nih, misalkan seperti itu. Oh kayak gini sudah sesuai sih, tapi bisa nggak ditambahin seperti ini? Contohnya begitu. Kemudian kalau info ini juga sudah dilibatkan masyarakatnya. Contohnya melalui pelatihan seperti itu. Kemudian atau masyarakat ini dilibatkan menjadi misalkan untuk
em, apa namanya untuk menjadi tim yang penasehat seperti itu. Kalau yang konsult tadi bedanya, misalkan mereka dilibatkan dalam survei, kemudian dalam eh, diskusi seperti itu kalau yang konsult. Kemudian kalau yang inform tadi hanya diumumkan saja, hanya diinfokan saja, mendapatkan informasi gitu. Kemudian kalau ke yang collaborate di sini adalah masyarakatnya sudah menjadi mitra. Jadi jadikan mitra sehingga mereka um, punya suara untuk memberikan keputusan seperti itu contohnya. Kemudian kalau empowerment ini ya tentunya yang sudah berdaya ya, ada pemberdayaan di situ sehingga bahkan bagaimana terkait pembiayaan, bagaimana terkait eh, rencana-rencana kerjanya itu mereka benar-benar sudah terlibat secara penuh. Seperti itu, Bu. Ya, tadi Bu yang tanya Bu Waris ya. Saya nggih. Ya, Matur nuwun ya, Bu. sudah ya. Yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Bu, izin konfirmasi aja sih, Bu. Berarti ini nanti tujuannya tuh kayak menjadikan masyarakat yang belum tahu tuh, yang masyarakat yang menerima informasi itu suatu saat bisa menjadi kayak kader gitu, gitu jadinya. Ya, tergantung nanti Benar. ya, tergantung kebutuhan dan programnya kan semua itu dinamis ya di masyarakat itu kondisinya. Misalkan saat ini, oh masyarakat tuh kayaknya kalau dilibatkan terlalu dalam, kayak belum sanggup deh. Kita informasikan dulu supaya mereka misalkan eh, bisa tahu dulu nih sebenarnya esensinya apa, contohnya seperti itu. Tapi nanti tentunya harapannya eh, bisa jadi akan juga dikembangkan sampai ke tahapan empower. Tinggal dilihat nih bagaimana sih situasi dan kondisinya dari hasil analisis kebutuhan itu. Gitu. Ya, Bu. Paham, Bu. Gimana Ya, terus, Bu? ya sama-sama. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan praktis intervensi komunitas. Yang pertama adalah persiapan dan pemetaan untuk pemangku kepentingan. Nah, di sini nantinya akan bisa juga sekaligus dibagi-bagi juga perannya pemangku kepentingan, kemudian juga bagaimana nantinya mau dikoordinasikan kegiatannya dari tenaga kesehatan misalkan ataupun ke masyarakat dengan semua elemen ataupun pemangku kepentingan yang ada, bahkan dengan masyarakat juga. Lalu bagaimana sih etika dan persetujuan mereka? Jangan sampai ya mereka dilibatkan, tapi ternyata mereka nggak tahu apa-apa, mereka sebenarnya nggak mau kayak gitu kan akhirnya nggak jalan ya. Kemudian yang kedua adalah asesmen kebutuhan masyarakat. Nah, di sini bisa dari data primer ataupun data sekunder. Misalkan kalau data sekunder, data dari puskesmas, dari dinas kesehatan, data dari survei-survei punyanya pemerintah, seperti itu, atau organisasi masyarakat lainnya yang memang dia relevan dan valid, seperti itu ya. Kemudian kalau data primer, ini bisa kemarin nih, eh, participatory rural appraisal yang kemarin ada di mata kuliah PPM. Nanti mungkin bisa dibuka lagi materinya, kemudian juga bisa melalui FGD, musyawarah masyarakat desa, kemudian mungkin dari wawancara, dan seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah adanya penetapan prioritas. Nah, dari asesmen kebutuhan tadi, dari data-data yang diperoleh, baik itu data primer ataupun sekunder, nah kita kan bisa melakukan perankingan ya, perankingan berdasarkan angka lah. Kalau kita bisanya karena kita orang eksternal gitu ya, eksternal dari desa, di luar desa, tentunya kita secara logika memprioritaskannya base angka, seperti itu kan rankingannya, bisa dengan berbagai metode nih, root cause, kemudian USG, Hanlon, dan lain sebagainya yang dulu sudah pernah pasti digunakan Bapak Ibu dalam PBL ataupun KKN. Nah, kemudian setelah ada prioritas base angka, kita ngomongkan bersama, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu perencanaan bersama. Nah, di sini ditentukan tadi
Kira-kira prioritas yang sudah base angka ini menurut mereka mana nih yang benar-benar sesuai kondisi di masyarakat yang secara urutannya sama atau ada perbedaan. Nah, kalau kita dibicarakan di sini di perencanaan. Nah, kemudian kalau sudah disetujui nih prioritasnya, maka selanjutnya adalah perencanaan kegiatannya, mulai dari tujuannya apa, kemudian nanti indikatornya apa, lalu apa yang diharapkan hasilnya, seperti itu. Termasuk juga kalau diperlukan terkait perbaikan tadi ya kebijakan, pembentukan kebijakan yang baru atau revisi kebijakan atau perubahan sistem, perbaikan sistem, termasuk juga untuk perbaikan lingkungan, apakah itu ada, seperti itu di poin perencanaan bersama. Nah, selanjutnya tentunya dilaksanakan nih kalau sudah perencanaannya sudah oke, sudah di ACC semua, maka diimplementasikan. Eh, Baik itu berupa kegiatan yang sifatnya mungkin saya sepakati ada edukasi, ada pelatihan, nah itu dilaksanakan bersama di implementasi ini. Nah, kemudian saat implementasi juga jangan lupa ada monitoring dan evaluasi di tahapan berikutnya. Nah, sifatnya partisipatif. Artinya apa? Pada tahapan monitoring dan evaluasi, ini masyarakat juga ikut serta, baik itu memonitoring berdasarkan data-data kuanti, misalkan ketercapaian peningkatan pengetahuan sebesar apa itu kan kuanti ataupun nantinya berdasarkan eh, kendala-kendala dan hal lainnya yang didapatkan selama pelaksanaan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya diseminasi dan umpan balik bisa melalui rapat desa misalkan, kemudian ataupun diinformasikan melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa atau yang lain sebagainya. Nah, ini tahapan intervensi yang terakhir seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Belum mungkin, Bu. Ya, bisa dipahami ya sebenarnya ini tuh tahapan ini sudah pernah dilaksanakan dalam PKL dan dalam PBL dan juga dalam KKN sebenarnya. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, kemudian teknik dan alat partisipatif. Nah, ini beberapa yang contoh yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tadi participatory rural appraisal atau PRA atau PLA nanti bisa dibuka lagi di materi PPM. Nah, di sini beberapa kegiatan yang dilakukan adalah adanya pemetaan sosial, kemudian juga adanya membuat diagram fan atau ada kalender musim, kemudian juga sampai penentuan matriks prioritas, lalu penentuan juga bagian alur masalah, root cause seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analisis pemangku kepentingan dan kekuasaan. Nah, di sini seperti dipetakan nih, kira-kira seperti apa sih pengaruh pengaruh peta pengaruh dan kepentingan yang ada di komunitas itu. Kira-kira siapa nih yang paling tinggi, kemudian level di bawahnya siapa, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dilakukan melalui tangga Einstein yang tadi yang mulai dari manipulasi sampai full kendali warga itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah adanya co-design solusi bersama masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan misalkan dengan pelatihan bersama masyarakat, lalu tadi misalkan melalui FGD, MMD, kemudian juga bisa juga dengan mapping perilaku seperti itu. Nah, ini untuk kondisi solusi masyarakat ini pastinya yang paling ideal ya untuk program pemberdayaan yang benar-benar masyarakat itu ikut dilibatkan dalam kolaborasinya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Ibu. Masih belum. Oke, sama aja. Misalnya,
kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni terkait monitoring dan evaluasi. Nah, ya, partisipatif ya tentunya. Jadi jangan lupa masyarakat juga dilibatkan di sini dalam keseluruhan proses evaluasi. Ini partisipasinya tentunya mau menggunakan yang mana mereka tetap harus dilibatkan. Nah, di sini eh, beberapa yang bisa digunakan adalah ada dua ya, most significant change dan outcome mapping. Kalau most significant change ini adalah melalui cerita-cerita kira-kira perubahan yang paling signifikan di masyarakat itu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu apa. Nah, ini disampaikan seperti itu. Yang dikumpulkan adalah data-data tadi ya, perubahan-perubahan, kemudian itu tentunya dianalisis. Tapi jangan lupa dari cerita-cerita tadi juga dilakukan verifikasi. Jadi tidak hanya apa namanya mendengarkan saja, tapi juga tetap harus ada diverifikasi, dilakukan juga nih diskusi, kemudian voting dengan pemangku kepentingan, dengan masyarakat. Kira-kira benar nggak nih ini perubahan-perubahan yang signifikan yang memang dirasakan oleh seluruh masyarakat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah outcome mapping. Di sini yang dilakukan adalah perubahan perilaku ataupun perubahan dari jejaring atau relasi. Nah, yang di sini yang dilakukan adalah perubahan penilaian secara kuantitatif. Jadi memang benar-benar dinilai berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan di awal. Misalkan kalau kegiatannya edukasi ya berarti nanti indikatornya diukur dengan menggunakan pretest dan post-test. Kalau pelatihan ya bisa dengan lembar observasi tentang keterampilan masyarakat, tentunya seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan atau sudah cukup dipahami? Tapi dua hal ini bisa digunakan dikombinasikan juga akan lebih bagus lagi. Hmm. Izin tanya Bu, untuk yang partisipasi itu Bu, Hmm. misalkan kita di awal itu memiliki sasaran sejumlah 50 orang, tapi waktu proses evaluasi itu yang berpartisipasi tidak sampai 50 orang gitu, bagaimana gitu? Nah, di sini Eh, 50 orang ini yang dimaksudkan dia sebagai sasaran atau sebagai tadi pemangku kepentingan yang kita ajak sebagai mitra. Kira-kira yang mana? sasaran gitu, Nah, kalau sasaran. sasaran, eh, kalau ini mungkin lebih lebih ke kualitatif, mungkin bisa ya pakai yang kualitatif. Mungkin bisa melalui most significant change-nya ini. Jadi di sini masyarakat itu kalau prinsip kualitatif ya penelitian kualitatif itu kan kapan kita berhenti adalah sampai datanya jenuh kan. Jadi kita tanya ini kira-kira bagaimana pendapatnya, kira-kira apa yang didapatkan, jadi seperti itu ya simpelnya. Nah kalau di kualitatif itu kapan kita berhenti adalah saat data sudah jenuh. Nah data jenuh itu artinya sudah tidak ada variasi lagi dari jawaban di masyarakat. Nah, bisa jadi seperti itu nanti kalau kelibatannya ya misalkan ada terkendala dari sumber daya dan lain sebagainya seperti itu bisa bisa menggunakan saya rasa bisa menggunakan uh, yang tadi Pak untuk yang significant change jadi dengan kualitatif gitu kalau metode penelitiannya Jadi bisa dipadukan gitu kan Bu, artinya. ya bisa. Ya Bu. Ya. Ya, terima kasih ada lagi ya Pak Ibu sebelum saya lanjutkan kita lanjut ya. Nah kemudian bagaimana nih terkait tata kelola dan etika eh, dalam intervensi komunitas. Yang pastinya tadi di awal bahwa untuk pelibatan pemangku kepentingan itu harus ada persetujuan. Jadi ada informed consent. Walaupun mereka digunakan misalkan masyarakat itu perannya hanya sebagai sasaran, tetap harus ada informed consent. Seperti itu. Kemudian juga tadi yang ada di prinsip adanya transparansi data dan akuntabilitas. Artinya apa? Datanya bisa diakses, bisa didapatkan
oleh masyarakat, bagaimana sih perkembangannya, base data juga, bukti dari masyarakat, termasuk didiskusikan dengan masyarakat, serta adanya akuntabilitas. Artinya apa? Bahwa pelaksana memang punya akuntabilitas dalam program tadi. Kemudian masyarakat yang dilibatkan juga punya juga akuntabel seperti itu. Kemudian selanjutnya juga jangan lupakan untuk perlindungan terhadap kelompok rentan dan inklusi sosial ya, baik itu disabilitas ataupun yang lainnya. Kemudian jangan lupa mengkomunikasikan, jadi terkait risiko dan juga keterlibatan saat adanya krisis. Misalkan kalau ada force major, ada bencana seperti itu, bagaimana sih peran dari masyarakat tadi, mereka dilibatkan atau enggak? Atau kemudian kalau mereka berperan dalam suatu dalam melaksanakan perannya. Nah, kira-kira risiko yang mereka akan alami itu apa? Seperti itu. Misalkan, apakah nanti dimusuhi oleh tetangganya atau bagaimana? Sederhananya seperti itu. Karena kan merubah perilaku itu susah ya, seperti itu kan. Apalagi yang berkaitan sama budaya. Nah, bisa jadi risikonya adalah ini program kita tuh apa ya? Dalam tanda kutip kontra budaya, jadi tidak dukung budaya. Artinya apa? Akan ada risiko pelaksananya atau yang melakukan itu bisa kena sanksi sosial, jadi seperti itu. Atau sama masyarakat dipandang kok gaya menang, kita biasanya kayak gini kok ngajak-ngajak berubah, misalkan contohnya seperti itu. Yang contohnya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan? Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini terkait beberapa kebijakan dan praktik terkait intervensi komunitas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Permenkes nomor 65 tahun 2012 tentang budaya masyarakat di bidang kesehatan. Ya, kemudian selanjutnya ada Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga atau PISPK, mungkin sempat dengar juga. Dan beberapa lainnya adalah pedoman Kemenkes, yaitu terkait pemberdayaan saat krisis, kesiapsiagaan bencana, termasuk dulu beberapa pedoman dari Kemenkes saat COVID itu kan ada pasti ada updating dan lain sebagainya seperti itu. Nah mungkin mohon izin kalau ini kebijakannya ternyata ada yang terbaru, monggo nanti bisa di-sharing di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk intervensi komunitas, intervensi masyarakat ini sudah ada dasarnya ya. Jadi kalau melibatkan masyarakat itu nggak salah karena kenapa? Kaitannya dengan upaya peningkatan kesehatan, terutama di bidang kesehatan pastinya ada dasar dari uh, penguatan atau dasar policy-nya dari Kementerian Kesehatan. Oke, ini tuh Bapak Ibu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjutkan. Bisa sedikit nambahkan ya untuk yang pedoman Kemenkes. Di mana sih pelibatan masyarakatnya? Contohnya saat COVID kemarin ya benar-benar kelihatan tuh di level desa itu siapa saja sih elemen apa saja yang harus terlibat sebagai satgas. Misalkan bidan itu pasti wajib bidan, kemudian kepala desa, kemudian dari elemen masyarakatnya itu siapa saja sih yang harus dilibatkan itu ada di pedoman Kemenkes terkait eh, COVID-19 kemarin. Dan tentunya di kesiapsiagaan bencana yang lainnya pun pasti uh, sudah dicantumkan nih siapa-siapanya yang terlibat. Sudah dilakukan pemetaan juga nih terkait pemangku kepentingannya. Itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Bu, permisi izin tanya lagi sebentar, Ya, Bu. monggo. Untuk apa seseorang itu bisa dikatakan dapat melakukan satu intervensi ke masyarakat jika jumlah masyarakatnya itu apakah harus ditentukan gitu Bu, minimal harus berapa orang seseorang itu tadi itu bisa dikatakan dapat melakukan intervensi Bu, apa ada standar minimalnya atau bagaimana Bu? Kalau masyarakat di ini, kalau untuk kesehatan masyarakat itu sangat variatif ya Pak, karena kita nggak bisa membatasi.
masyarakat atau komunitas. Kalian ngomongnya komunitas di sini, intervensi komunitas. Apakah komunitas Iya, tidak berjumlah? Jelasnya tidak bisa kita batasi. Misalkan kita mau kasihnya adalah tentang ini yang program PK, pendekatan keluarga. Nah, kita kan bisa batasi ya keluarga itu harus minimal 4 lah. Ternyata kalau misalkan dia baru menikah, keluarganya kan hanya ada 2 orang, karena seperti itu. Terus dilihat juga nih permasalahannya apa dan sasarannya apa, tentunya akan sangat variatif. Jadi tidak ada pembatasan untuk jumlah anggota komunitasnya ya yang nanti bisa kita intervensi. iya, iya. Iya. Iya, siap, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. ya, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Oke, jika tidak ada, eh, nantinya mungkin untuk minggu depan ini penugasan ya Bapak Ibu, nanti supaya eh, karena topiknya sama, nanti dari diambil dari kemarin aja tugas PBL ataupun KKN yang sudah dilakukan, kira-kira sebenarnya itu kan bentuknya pasti intervensi komunitas kan kemarin itu karena Bapak Ibu melaksanakan di tempat kerja dengan sasaran ya dari lingkungan tempat kerjanya atau mungkin beberapa yang ada di masyarakat seperti itu. Monggo nanti dianalisis nih mulai dari prinsipnya nih sebenarnya ada nggak nih prinsip uh, intervensi yang sudah dilakukan. Kita kelompokan aja ya Bapak Ibu supaya lebih ringan. Jadi monggo nanti misalkan yang dari anggota kelompok diputuskan nih pakai uh, laporannya siapa salah satu aja seperti itu nggak apa-apa. Nah, prinsip intervensi yang dilakukan, kemudian pendekatannya pakai apa, apakah mungkin kalau misalkan oh ternyata kami kemarin pendekatannya pakai ini atau eh, apa namanya memang belum misalkan belum yang mirip saja kira-kira kemarin pakainya yang mana untuk pendekatannya yang lebih sesuai ya. Nah, kemudian juga tahapannya, tahapannya saya rasa nggak perlu ya kemarin kan sudah dilakukan mulai dari asesmen sampai yang eh, diseminasi dan umpan balik pastinya kan ditanyain kan dari tempat kerja Bapak Ibu hasilnya kemarin gimana nih itu bisa jadi masukan seperti itu. Jadi nanti tentang prinsip dan pendekatan intervensi komunitas saja dianalisis berdasarkan 2 hal ini. Itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan untuk tugasnya. Dalam bentuk apa, Bu, tugasnya? Untuk yang dikumpulkan nanti bentuknya paper, tapi besok bisa dipresentasikan ya 2 kelompok aja satu kelas nanti biar waktunya cukup untuk presentasi. Itu nih Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Untuk pembentukan kelompoknya, monggo saya serahkan ke Bapak Ibu semua. Ya, jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan di hari ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya, bisa memberikan bekal bagi semua dan berkah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian materi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu Enda. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya dan Ya, saya Bu. izin lift ya. Oke. Matur nuwun. Sama-sama, Bu.